Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang kelima ya. Bapak harap kalian masih sehat ya meskipun kita belajarnya dari jarak jauh ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bukan ke sudut-sudut seperti yang di pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri suatu sudut, yaitu yang berada di segitiga siku-siku. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, mengenai ini, kita intermezzo dulu ya. Nah, intermezzonya itu mengenai ikan. Nah, saya yakin ya banyak sekali dari kalian yang sekarang itu hobinya adalah memelihara ikan. Entah itu jenis ikan cupang ya ataupun jenis-jenis ikan yang lain ya. Di sini saya membuka dari situs kaskus.co.id ya, yaitu mengenai tips memilih jenis koki memilih ikan koki jenis rancu ya. Itu ternyata ada tipsnya. Tapi tipsnya ini tidak lepas dari penggunaan matematika ya. Nah, salah satunya ya ini saya perbesar dulu. Nah, ini. Salah satunya adalah ini, sudut ekor. Nah, ini sudut ekor itu membentuk sudut 45 derajat. Wah, ternyata sudut itu digunakan untuk memilih jenis ikan ya yang baik. Ya, salah satunya adalah ikan ini tadi yang saya perhatikan di video ini. Berarti matematika itu sangat-sangat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya adalah memilih jenis ikan tanpa kita sadari. Ya, oke, itu tadi kita intermezzonya mengenai cara memilih ikan ya, yaitu dengan salah satunya adalah melihat ekornya itu 45 derajat. Ya. Oke, kita tidak akan membahas cara memilih ikan lebih lanjut, itu aja yang saya fokuskan yaitu di derajatnya. Ya, oke, masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri itu ada 3 sebenarnya dasarnya yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama itu adalah sin, ya. Kedua adalah cos, kedua adalah tan. Kemudian setelah ini, karena di sini mengenai segitiga siku-siku, coba sekarang saya gambar sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, ini saya beri nama ABC. ABC. Kemudian karena di sini sudutnya adalah alfa, misalkan di sini adalah sudut alfa. Jadi sudut itu berada di tengah-tengahnya 2 garis ya, yang saling berpotongan di sini. Ya. Sin yang harus kita hafalkan adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring. Tadi ini siku-siku ya, berarti di sini 90. Sin depan dibagi miring. Cos samping bagi miring dan tan itu depan bagi samping. Sin demi, cos sami, tan desak. Jadi itu dasar yang harus kalian ingat-ingat. Nah, sekarang kita akan belajar mana sih yang dinamakan sudut depan, mana yang dinamakan sudut samping, mana itu bukan sudut ya, tapi sisi ya. Mana itu sisi depan, mana itu sisi samping, mana itu sisi miring ya. Pertama, sisi miring ya. Sisi miring adalah saya ditulis di sini sisi miring. Sisi miring itu sama dengan sisi di depan 90 derajat. Nah, perhatikan di sini tadi kan siku-siku ya, berarti kan dia 90. Sisi depannya mana? Ya depannya sana. Ini, depannya sana. Berarti ini adalah
miringnya. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, kemudian setelah miring itu ada sisi depan sudut. Sudut itu bukan yang 90 derajat, melainkan yang ada di sini. Karena di sini alfa, berarti ini yang saya pilih. Mana depannya? Ya sana. Depannya sana. Berarti ini adalah D. Ya. Kemudian miring, ya sampingnya yang berdekatan dengan sudut itu. Selain miring loh ya. Berarti itu adalah sa atau samping. Bisa dipahami ya mengenai ini ya. Sindemi, kosami, tandesa. Ya. Setelah itu ada trigonometri lain yang perlu kita ketahui, yaitu mengenai sekan. Ini bacanya adalah sekan. Sekan. Ini saya menggunakan pakai huruf Jawa ya. Sekan. Kemudian ini kosekan ya. Jangan co ya, kosekan. Nah, ini saya tulis menggunakan pakai huruf perkataan huruf Jawa ya. Yang ini tangan ya, tangan. Sin itu sinus, cos itu kosinus, tan itu tangan ya. Tan itu sin dibagi oleh cos ya. Kemudian sekan, lihat kalimat huruf terakhir adalah C, berarti 1 per C, cos 1 per cos ya. Kosekan itu 1 per sin dan kotangan itu 1 per tan. Jadi ini harus dihafalkan. Sin demi ini ya, sin demi kosami tandesa, sekan itu seperkos, kosekan itu sepersin, dan kotangan itu sepertan. Ya. Langsung ke contoh soalnya aja. Dipunyai segitiga siku-siku di C. Panjang AB 5 cm dan panjang BC 3 cm. Yang A, lukislah segitiga tersebut. Oke, saya menggambar segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Pastikan kalian menuliskan siku-siku di sini. Jangan lupa. Siku-sikunya itu dia berkata di C, berarti di sini adalah C, ya. A dan B-nya bebas. Misal saya naruh A di bawah, B di atas. Oke. AB-nya 5. AB-nya 5. Oke, di sini. BC-nya 3. BC-nya 3. Nah, di sini. Udah. Yang A sudah terjawab. Nah, tinggal yang B. Tentukan panjang AC. Jika kalian flashback ke materi SMP ya, yaitu yang mengenai teorema Pythagoras. Nah, masih ingat nggak itu teorema Pythagoras? Hah? Berarti apa teorema Pythagoras? Yang sisi miring kuadrat, berarti miring kuadrat itu sama dengan penyiku 1 kuadrat tambah penyiku 2 kuadrat. Penyiku itu yang mana Pak? Ya, yang selain miring ya. Yang AC dan BC. Udah kita hitung yuk, miring kuadrat. Miring tadi apa miring? Sisi di depannya 90 derajat. Oh, di sini 90 berarti di sini miring. Itu adalah 5. Berarti 5 kuadrat sama dengan penyiku 1. Yang mana Pak? Bebas kamu pilih yang mana, boleh. Misal saya pilih 3 ya, berarti 3 kuadrat tambah, berarti penyiku keduanya adalah AC. Karena yang BC sudah ditulis tadi ya, berarti ini AC kuadrat. Dihitung deh. Berarti 25 sama dengan 9, 3 kuadrat 9 ya, tambah AC kuadrat. Oke, 9-nya dibawa ke kiri. Jadi min, berarti 25
dikurangi 9 sama dengan AC kuadrat. Nah, 25 kurangi 9 berapa? 16 ya. Jadi 16 sama dengan AC kuadrat. Kuadratnya pindah jadi akar. Jadi akar 16 sama dengan AC. Nah, akar 16 berapa? 4 sama dengan AC. Udah. AC-nya sudah kita ketahui. Ya. Sekarang kita menghitung C sampai N. Sin. Tadi apa sin? De per mi. Nih, sin de mi. Oke, sin A sama dengan de per mi. Perhatikan sudutnya, ya. Perhatikan sudutnya. Kenapa? Karena di sini soal-soalnya ada sudut yang A, ada sudut yang B. Jadi depannya itu tergantung dari sudutnya. Sin A, depannya A. Ini toh. Depannya mana? Sana. Berapa ini? 3. Per mi. Miring. Miringnya sudah jelas, ya. Adalah 5. Selesai. Jadi sin A itu adalah 3/5. Gampang sekali. Ya, gampang. Kemudian, saya yakin cos kalian bisa, tan bisa. Saya pilih yang kosekan aja karena 1%. Kosekan tadi adalah 1% ya. Nah ini, kosekan itu 1%. Oh, berarti ini 1 per sin A. Ingat, harus sin A karena dia bilangnya sin A. Kosekan A ya. Kemudian berarti 1 per sin A berapa? Lihat sini. Berapa ini? 3/5. Sudah, 3/5. Nah, ini gimana ini? Kalau 1 pernya ini saya ganti titik 2 ya. Berarti dibagi 3/5. Ayo, ini pelajaran SD. Silahkan kalian hitung sendiri. Ini pelajaran SD. Saya yakin kalian bisa. Ya. Kemudian contoh lagi cos. Cos B tapi ini. Cos rumusnya apa cos? Sami. Sa per mi. Sa per mi. Nah, sekarang sampingnya. Lah, sudutnya apa ini? B. Sampingnya B apa ini? Bukan 5 loh ya, tapi 3. 3 per mi berapa? 5. Ya. Yang lain mengikuti. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini sudah saya kira sudah cukup, yaitu yang tadi mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Tadi saya sudah jelaskan sin itu sin demi, cos itu sami, tan itu desa, mana itu depan, mana itu samping, mana itu miring, sudah saya jelaskan. Kemudian tinggal menulis ini, mengerjakan ini, yang contoh soal nomor 1. Ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah dari B1 sampai yang bawah ini. Silakan kalian kerjakan dan difoto, terus kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Ya, jika kalian ada pertanyaan silahkan langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Nomor saya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di YouTube ini. Ya, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri untuk video kali ini. Semoga kalian tetap sehat meskipun belajar di rumah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.